Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam acara Kijang LDD. Lebih dekat dengan kali ini adalah Herusang. Ya, jadi Kijang LDD ini adalah acara Kijang yang mencoba untuk memperkenalkan anggota atau member dari Kifam atau Kijang Family untuk kita semua bisa saling mengenal satu sama lain gitu ya. Jadi siapa saja bisa hadir di acara ini sebagai baik sebagai narasumber ataupun sebagai host ya, menggantikan saya gitu. Mungkin ada beberapa dari rekan-rekan Kifam yang sudah bosan ngeliat muka saya lagi, muka saya lagi gitu ya. Bisa loh mengajukan diri untuk ngambil challenge ini ya, hitung-hitung sekalian melatih public speaking ya kan di Kijang juga pernah diadakan acara training untuk public speaking beberapa kali. Nah, forum inilah bisa untuk ajang kalian mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari di training Kijang public speaking tersebut. Oke, kali ini narasumber kita kali ini adalah Heru Erlangga atau kita sering disapa Kang Heru atau Mang Heru gitu ya. Beliau adalah Japanese interpreter, in-house interpreter yang sering sekali kita kenal dengan karya-karyanya di One Point Lesson ya. Saya juga penikmat tulisan beliau di One Point Lesson karena belajar banyak sekali dari tulisan-tulisan beliau tersebut. Mungkin ada beberapa rekan-rekan Kifam yang sudah bergabung baik di Zoom ataupun melalui YouTube live streaming yang juga sering membaca karya dari beliau ya, One Point Lesson ataupun tulisan-tulisan beliau di media sosial. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita panggilkan saja guest kita kali ini. Tapi sekarang saya mau manggilnya pakai pantun ya. Oke, pagi petang dengar khotbah. Selamat datang Sobat Gibah. Heru Sang. Parah. Ya kan, apalagi kita kalau berdua ngumpul kalau nggak gibah kan. Iya benar sih. Karena kalau buat saya mah di apa ya ini mah bukan LDD ya gitu. Ya, wah, ini mah forum gibah namanya gitu kan jadi FG ya. Oke ya, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasama. Konnichiwa. Oke. Oke, alhamdulillah ya kita Banyak kali bisa. yang kenalan Sang gitu ya, tapi ya udahlah ya, saya minta Herusang untuk memperkenalkan diri gitu, Oke, singkat saja. siap. Oke, nama saya Heru Erlangga gitu ya. Mungkin rekan-rekan pernah lihat foto saya gitu, atau ketemu langsung gitu, atau ya kita ketemu di jalan misalnya gitu. Entah itu di tempat-tempat seperti tempat kerja misalnya, atau ketemu di waktu ikut nokeng misalnya gitu. Ya, kadang-kadang ya gitu. Mohon maaf kalau misalnya mungkin kita berpapasan, sayanya nggak inget atau nggak tahu gitu ya, jadi tidak menyapa gitu. Mohon maaf, bukan bermaksud jadi jadi sok tidak kenal, tidak ya gitu. Karena kadang-kadang ada juga perasaan canggung gitu. Kalau oh saya tuh tahu gitu ya, oh si A ini siapa gitu, tapi mau nyapa suka ragu gitu ya. Nah, kegiatan saya saat ini bekerja di sebuah perusahaan pembuat suku cadang mobil ya, atau otomotif di Cikampek gitu. Jadi keseharian saya menjadi in-house interpreter. Nah, kurang lebih sama lah seperti host kita hari ini ya gitu. Jadi berjibaku sama orang-orang Jepang gitu ya, sama klien-klien yang kelakuannya ajaib gitu, sama klien-klien yang kelakuannya ya bikin mengelus dada gitu. Tapi ya bagaimana ya gitu. Kita mau nikmati saja pekerjaan ini gitu. Nah, kemudian kalau ditanya gitu ya, saya menikmati pekerjaan tidak ya, saya mau menikmati saja gitu. Oke, menikmati ya. Saya sebenarnya kalau dibilang ya memang sama sih dengan Herusang ya, sekarang ini menjalani profesi sebagai in-house interpreter, tapi masih termasuk newbie karena saya baru 2019 ya. Dan itu banyak belajar sekali dari Kijang dan juga dari tulisan-tulisan Kang Heru nih untuk All One Point Lesson, di mana beberapa saya bisa mengaplikasikannya, beberapa saya masih sulit untuk mengaplikasikannya. Apalagi terkait dengan menjaga emosi dan netralitas itu susah.
Bang Heru sendiri, ya sebelum saya masuk ke situ mungkin saya mau tahu ini kali ya. Maaf ya kalau loncat-loncat ya. Apa Apa-apa. mau tahu awalnya kenapa sih Bang Heru ini tertarik dengan bahasa Jepang dan sampai memilih untuk berprofesi sebagai penerjemah bahasa Jepang? Oke, saya itu sebetulnya tertarik bahasa Jepang itu mulai dari mungkin dari SMA kali ya, karena saya kan penikmat ini ya. Dulu kan tahu sendiri ya, di TV itu kan disiarkan anime-anime gitu ya, beda sama zaman sekarang ya gitu. Mungkin anak-anak nggak tahu ya anime berkualitas zaman dulu itu kayak gimana gitu. Kemudian dari situ SMP sih sebetulnya awal-awal ketertarikannya gitu ya. Jadi pada saat SMP tuh saya mulai mulai ini apa ngumpulin lirik-lirik lagu berbahasa Jepang gitu. Nah, dari situ saya penasaran, ini artinya apa ya? Penasaran saya kalau misalnya belajar bahasa Jepang mungkin saya bisa tahu artinya gitu. Nah, kebetulan banget gitu. Pas SMA tuh ada pelajaran bahasa Jepang. Nah, di situ saya mulai mulai wah saya pingin pingin nyeriusin nih gitu ya. Pingin belajar lebih serius gitu bahasa Jepang gitu. Nah, walaupun mulai kerasa tuh kendalanya tuh pas kuliah gitu ya. Jadi pas saya mau kuliah itu ketika saya milih jurusan sastra Jepang, orang tua saya inget banget, masih inget saya sampai sekarang gitu ya, bilang begini, kamu ngapain pilih jurusan sastra Jepang gitu? Apa namanya, nanti kerja apaan gitu. Nah dia omongin begitu, itu kan. Coba siapa yang nggak ngeper ya gitu kan? Aduh, orang udah pingin berusaha gitu ya, minimal didukung lah sama orang tua sendiri. Tahu-tahu dibully seperti itu begitu ya, wah gimana gitu kan. Akhirnya ya udahlah, dicoba jalani dulu gitu. Karena waktu itu sempat bimbang gitu ya. Saya mau pilih jurusan teknik komputer atau sastra Jepang aja gitu kan. Awalnya bimbang nih waktu mau milih jurusan kuliah tuh. Dan tercerahkan tuh gara-gara ini, lihat list mata kuliahnya gitu kan. Ada matematika, ada kalkulus gitu. Wah, pelajaran-pelajaran horor lah gitu. Ah, nggak jadi itu mah, langsung pindah haluan langsung. Ah, udah bahasa Jepang aja lah gitu. Dan ternyata eh, jurusan yang waktu itu dihina lah gitu ya. Mungkin saya akan bilang begitu gitu ya, pakai bahasa yang lebih gampang itu. Dibully sama orang tua saya sendiri gitu. Ternyata jadi mata pencarian saya gitu ya sampai sekarang gitu. Nah, sekarang kalau ditanya cita-cita saya interpreter, bukan, bukan. Cita-cita saya itu bukan interpreter tapi firefighter gitu ya. Saya tuh ingin jadi damkar, apa, pemadam kebakaran sebetulnya gitu. Nah, coba ya begitunya, nggak tahu kenapa gitu. Allah itu menuntun saya di pekerjaan pertama saya itu ya sebagai interpreter gitu. Dan saya juga sebetulnya kalau boleh jujur gitu ya, ngerasa kejebak juga gitu ya. Waktu itu kan saya nerima tawaran itu dari senior saya nih. Dia omongin gini, lu mau nggak kerja di tempat gua katanya gitu. Oh iya mau. Oh nanti kerjanya apa gitu. Oh ini kerjaannya nerjemahin orang Jepang doang kok gitu ya. Bahasanya gitu ya, nerjemahin orang Jepang gitu. Oke, siap. Nah, ternyata gitu ya, begitu apa masuk gitu sebagai penerjemah ya, ternyata banyak kerjaan-kerjaan aneh gitu ya. Mulai dari ini apa, mulai dari mesenin bento gitu, terus mesenin golf gitu. Itu kan bukan pekerjaan penerjemah ya gitu, tapi ya ujung-ujungnya ya ya udahlah dikerjain aja lah gitu. Nah, dari situlah saya mulai belajar banyak hal gitu. Mulai dari apa? eh, Mulai dari kenapa sih, bagaimana sih melayani orang sih sebetulnya, dari situ sih awal mulanya gitu. Hmm, gitu ya. Berarti hampir sama ya. Awal-awal terjun juga sih Sang, tolong pertama kali saya ingat banget terjun sebagai interpreter in-house ya, karena waktu itu kan saya mengawali karir bukan langsung jadi interpreter ya, jadi Japanese speaking staff yang megang divisi tertentu gitu. Terus resign banting setir jadi interpreter karena kenal Kijang, kemudian
di pekerjaan pertama, hari pertama saya pikir saya akan menerjemahkan orang Jepang, ternyata tidak. Si Sang masih belum ada kerjaan kan belum. Coba tolong itu apa dihitung mesin-mesinnya, dihitung berapa apa namanya speednya segala macam semuanya dicatat. Hah? Emang ini bagian dari kerjaan ternyata itu sempat kaget gitu awal-awalnya. Tapi akhirnya mungkin ini anggap aja lah sebagian dari pembelajaran awal gitu karena saya juga kan belum apa namanya eh, belum familiar ya dengan apa istilah-istilah mesin gitu ya. Jangankan bahasa Jepang ya bahasa Indonesianya belum tentu saya ngerti dijelasin pakai bahasa Indonesia gitu. Itu kalau Herusang sendiri ada nggak sih apa merasakan mengalami seperti itu apalagi terjun Herusang tadi langsung sebagai interpreter gitu. Kalau boleh jujur ya, saya menjadi interpreter tuh awal-awal teh saya pengen nangis tiap hari teh asli. Udah namanya apa? Pernah nggak ngerasa kayak gini nih? Orang mau berangkat kerja itu kan, wah semangat gitu ya, enak gitu, asik gitu ya perasaannya tuh berdebar-debar gitu. Karena apa? Wah ada kerjaan apa nih? Enak kan ya gitu. Ini mah enggak, saya mah berdebar-debar tuh kayak saya takut gitu. Aduh, gimana gitu ya, saya nerjemahin gimana gitu. Aduh, bahasa Jepang saya masih amburadul begini gitu. Apalagi kan jauh banget ya. Saya mah kan kalau orang lain tuh misalnya yang lebih senior tuh itu tuh rata-rata kan lulusan kuliah di Jepang gitu atau pernah kerja di Jepang sebelumnya gitu. Saya mah bener-bener fresh graduate gitu ya, lulus kuliah sastra Jepang di Indonesia tuh dicemplungin ke perusahaan Jepang. Waduh, ini gimana gitu. Tiap hari saya berangkat kerja tuh ada perasaan deg-degan gitu ya. Sampai akhirnya suatu hari tuh gitu saya disuruh nerjemahin eh, pidatonya orang Jepang. Wah, pidatonya orang Jepang. Kebayang dong, saya baru 2 bulan ya kerja di perusahaan Jepang gitu. Terus tiba-tiba disuruh nerjemahin pidatonya orang Jepang gitu ya. Gara-gara itu apa? Sebetulnya nggak direncanain ya, nggak direncanain. Saya tuh mau nerjemahin orang itu. Cuma gara-gara posisi duduknya deket sama saya gitu ya. Akhirnya dia kan berdiri tuh. Otomatis kan saya langsung harus berdiri kan gitu. Saya berdiri, dia berdiri, langsung maju kan ke panggung nih ceritanya. Dia speech kan gitu. Wah itu mah kata pertama, kalimat pertama, kalimat kedua, karena ngeblank gitu ya, saya nggak bisa nangkep ini ngomong apa sih dia tuh gitu. Akhirnya apa coba? Saya disuruh turun dari panggung, kayak kayak petinju tuh kalau misalnya disuruh nyerang kan dia lempar anduk gitu ya. Nah, apa sih kayak gitu? Saya inget-inget banget nih, orang Jepang atasan saya bilang gini, kaware katanya gitu. Kaware, ganti. Wah, langsung itu saya turun. Kebayang dong pas saya lagi turun nih dari panggung nih, itu semua kan ngeliatin saya kan gitu set gitu mata tuh. Anjrit malunya bener kerasa banget sampai sekarang ini masih ada lah gitu. Wah, gila gue pernah punya pengalaman bangke kayak begitu gitu kan. Gitu. Terus eh, itu tuh nggak selesai sampai di situ. Terus kan saya tuh ke office nih ceritanya nih ke office kan itu. Nah, orang Jepang yang tadinya mau saya terjemahin speech-nya tuh ngomong gini ke saya, Anosa, omae no Nihongo yori sa, ore no Indonesia go no hoga iyo. Daripada bahasa Jepang lu katanya. Lebih bagus bahasa Indonesia gua katanya gitu. Anjir, itu bener yang namanya apa ya berasa hati itu dihujam gitu. Oh, gitu sakit banget gitu bener. Wah, cuman kan gimana lagi ya mau mau apa ya istilahnya mau ngedebat ulang ya itu kenyataan kan gitu. Tapi kalau misalnya kita nerima begitu aja gitu, ya artinya kan kita mengakui kan kalau misalnya ya memang kita tuh parah gitu. Cuman dari situ ya, saya jadi belajar gini, ya Allah gitu. Kalau memang misalnya interpreter itu adalah jalan ninja saya gitu ya untuk menggapai karir gitu, untuk apa istilahnya jadi mata pencarian saya gitu. Saya akan menjalani ini dengan ikhlas. Bukakan pintu ilmu saya, hilangkan kebekuan dari lidah saya, biarkan saya supaya bisa menyampaikan pesan dengan baik. Saya tiap hari berdoa seperti itu. Akhirnya ya itu tadi gitu, yang awalnya kesel gitu kan, banyak panik gitu. Tahu-tahu udah 12 tahun gitu ya.
Iya, hebatnya Herusa masih bisa tetap fokus di interpreter ya. eh ada nggak sih pengalaman unik selama ini yang apa Herusang alami gitu? Oh, ada. Nih ya, pengalaman unik saya nih waktu kerja di tempat pertama nih ya. Saya pernah diminta sama orang Jepang nih. Kan dia kan orang Jepang tuh ini kan ada supporter gitu kan yang apa datang sementara kan buat bantu-bantu di Indonesia kan ada tuh ya orang Jepang kayak gitu kan. Staf orang-orang teknik biasanya nih. Dia kan akrab tuh sama saya kan gitu. Terus dia nyamperin kan, saya kan lagi kerja nih, tiba-tiba datang nyamperin, bro, ya, kata gitu kan. Oh iya, lu mau nggak temenin gua? Katanya. Apaan? Gua mau ini mau ngedate tuh sama anak sini, sama anak operator di sini katanya gitu. Bentar, lu kan mau ngedate, ngapain ngajak gua gitu kan? Yang ngedate mah berdua aja gitu. Ya, cuma kan gua nggak bisa bahasa Indonesia gitu. Gimana dong ntar komunikasinya sedalam hati ya gitu kan? Ya Allah, bahan bakal jadi obat nyamuk ini mah, gitu kan. Ya. Akhirnya mah ya udahlah, oke, siap gitu. Yuk kita saya bantuin tuh ya gitu. Terus lucu lagi ya, di mana-mana yang ngedate itu kan harusnya orang yang mau ngedate-nya datang duluan kan, gitu kan. Ini mah saya yang datang duluan gitu ke tempat janjiannya gitu gitu. Terus ketemu sama ceweknya kan ngobrol gitu. Ini yang mau ngedate tuh siapa gitu kan. Akhirnya dia datang tuh kan. Itu sepanjang sepanjang apa eh ngedate tuh gitu kan ceritanya kan harusnya kan makan sambil makan nih gitu kan dia mau ngomong gini saya baru mau nyuap gini gitu kan eh tanyain dong dia kabarnya gimana gitu kerjanya gimana gitu masya Allah baru mau nyuap gini kan gitu saya tanyain ngobrol gini-gini gitu jadi benar-benar kayak kayak orang ini aja gitu disebut ikutan ngobrol gitu ya saya kan cuma penerjemah ya gitu tapi disebut disebut apa ngebantu juga ya jadi obat nyamuk juga kan gini gitu nontonin orang gitu mesra-mesraan gitu gimana sih gitu akhirnya ya bangke gitu. Ya ampun, jadi semacam kayak LO ya kalau lagi dalam event tuh ya, datang Oh duluan iya. ya semuanya. Hmm. Iya benar benar banget gitu wah itu saya nggak bakal lupa sampai sekarang benar itu mantep benar. Unik ya. Eh, Hmm, hmm, tapi kalau tantangan terberatnya apa sih yang dialami sebagai interpreter nih dari awal sampai sekarang? hmm. Saya mungkin akan bicara dari sudut pandang in-house ya gitu nggak dari sudut pandang freelancer ya gitu. Pertama, tantangan terberatnya itu adalah menjaga netralitas. Jadi kalau kalau Esti bilang gitu ya, wah kalau kita mau menjaga emosi netralitas tuh susah. Memang pada kenyataannya seperti itu gitu. Karena gini, kalau kita di in-house itu kan kita ketemu klien yang sama, bos orang Jepang yang sama gitu. Dia lagi yang ketemu itu kan gitu ya. Nah, kemudian kita ngobrol sama orang yang sama gitu. Terus kita ngobrol lagi sama si dia lagi, topik yang dibahas itu juga. Lama-lama kan ada kedekatan lah gitu ya. Minimal kita ngerasa ada perasaan apa ya namanya ya deket lah gitu ya. Nah, gara-gara itu gitu ya, ada pernah suatu kali gitu ya, saya jadi sampai ngelanggar apa ya, ngelanggar kode etik lah gitu istilahnya. Jadi pas orang Jepangnya marahin orang Indonesia gitu, ya saya jadi ngebelain gitu. Waktu awal-awal saya belum belum kenal sama yang namanya kode etik interpreter gitu. Nah, itu masih kerasa sampai sekarang sebetulnya. Cuman kalau sekarang lebih gini, kalau kalau saya yang sekarang pemikirannya gini, pokoknya orang Indonesia sama orang Jepang mau bunuh-bunuhan di depan saya gitu, saya mau bodo amat gitu. Yang penting jangan jangan ngeganggu kerjaan saya gitu kalau saya emang gitu ya. Nah, nah sekarang ketika ketika apa namanya berhadapan sama situasi seperti itu ya akhirnya jadi bisa lebih mengendalikan emosi gitu. Jadi udah nggak baper gitu ya lihat orang Indonesia dimarahin gitu. Malah saya ya kalau boleh jujur gitu, ada waktunya kalau saya lagi kesel sama satu orang Indonesia, dia dimarahin itu saya seneng loh, seriusan. Terus nih ya, ada juga begini, ketika misalnya ada laporan yang dia tuh proposal bisnis misalnya gitu ya, atau proposal mengajukan proposal sesuatu gitu ya, ketika proposal itu goal gitu ya, saya ikut seneng loh seriusan.
wah alhamdulillah gitu ya, berhasil gitu. Ada perasaan seperti itu beneran. Nah, jadi buat saya netralitas itu nggak sekadar bagaimana kita berdiri di tengah, enggak gitu. Jadi bagaimana kita justru memposisikan diri, mengatur emosi kita gitu, biar nggak terbawa suasana gitu. Biar soalnya gini, ada beberapa interpreter ya yang suka ngobrol sama saya, termasuk saya sendiri gitu. Jadi ketika orang Jepangnya marah-marah dan klien orang Indonesia dimarahin itu saya berasa dimarahin juga gitu. Ya Allah, gue dimarahin juga. Padahal enggak gitu kan, saya nggak diajak ngobrol. Kenapa saya harus merasa dimarahin kan gitu ya. Nah, ada perasaan seperti itu. Nah, sekarang alhamdulillah saya sudah bisa membuang jauh-jauh perasaan-perasaan seperti itu. Itu tantangannya. Nah, tantangan kedua nih yang menurut saya berat itu ya, pernah nggak Esti ngalamin gini? Kita udah nerjemahin bener nih dari A Hmm. sampai sampai Z gitu ya. Bahkan saya dicatat gitu. Terus tiba-tiba kliennya ngeles gitu ya. Enggak kok, tadi saya nggak bilang begitu. Atau misalnya orang yang nggak Wah, atau orang yang nggak ngerti bahasa Jepang sebetulnya gitu ya. Terus tiba-tiba dia ngomong gini, oh dia terjemahnya salah gitu. Saya dalam hati gini, hah? Nah ini tendau mae gitu kan ya. Ini kamu bisa tahu saya nerjemahinnya salah dari mana? Kan kamu nggak bisa bahasa Jepang gitu. Kan jadi pingin pingin bilang begitu kan gitu ya. Nah itu tuh kalau misalnya orang yang jam terbangnya belum cukup gitu ya, besoknya langsung resign itu digituin seriusan. Besoknya langsung merasa gitu ya, kayaknya interpreter itu bukan jalan ninjaku. Udahan gitu. Ya kan gitu. iya, iya. Saya dulu juga awal begitu tuh, awal terjun jadi interpreter in-house itu di 4 hari pertama udah kayak, kayaknya resign aja deh. Kayak mumpung masih probation, kayak resign aja deh sekarang gitu. Tapi udah lama-lama sampai segini, apa sampai sekarang gitu ya, eh sudah mulai terbiasa walaupun saya masih belum bisa mengontrol emosi saya dan kenetralan saya. Kadang-kadang saya juga ngegas ke orang Jepangnya, kadang juga ngegas ke orang Indonesianya gitu. Hmm. Ketika orang Jepangnya itu nanya terus, saya paham sih memang mereka butuh untuk informasi detail gitu kan, sebisa mungkin informasi yang didapatkan tuh komprehensif, tapi kadang-kadang saking nanyanya terlalu dalam, terlalu sampai yang Sokomade Kikuno gitu, kayak yang lu buang-buang waktu gue deh, gue udah mau pulang, lu nanya apa ini, tujuannya kemana gitu tuh. Kadang saya langsung kayak apa namanya, marah balik ke dia. Apa tujuan tadi dulu sebelum gue terjemahin, lo maksudnya apa, tujuan nanya ini apa gitu kan, seharusnya itu nggak boleh dilakukan ya, cuman karena saya udah Ya. kayak mau kemana ini, arah pembicaranya mau dibawa kemana, itu udah kayak gergetan gitu. Ya, sama. Saya juga, terutama kalau misalnya ini ya, disuruh meetingnya tuh, H-1 menit jam pulang gitu. Saya mau udah gini aja gitu. Pak, minta tolong. Apa? Dia mau manajer ke, mau mau staff ke apa ya gitu. Kalau kalau minta tolong jam segitu, udah pasti saya sinis aja gitu. Ya, kenapa Pak gitu? Bisa minta tolong bantuannya sebentar, sebentar aja gitu. Sebentar ya, kenapa baru jam segini Pak gitu? Ya tadi sibuk gini gini gini. Emang Anda pikir saya nggak sibuk gitu? Saya mah bener sih ngomong kayak gitu sama gitu. Emang Anda pikir saya tuh di sini tuh pengangguran gitu ya, diuk monol gitu kan nggak gitunya gitu. Cuma ya ya udahlah gitu. Akhirnya mah ketika ketika ujung-ujungnya harus handle juga ya handle juga gitu. Dan pernah nih rekor rekor saya ya gitu. Saya mah inget deh kejadiannya mah belum lama gitu ya. Saya harus handle meeting itu gara-gara bosnya tuh ya dia tuh nggak jadi bingung gitu saya tuh mau mutusin apa gitu dia kan ceritanya tuh nanya-nanya kan gitu ada usulan dari manajer nih ceritanya ngasih tahu oh ngasih proposal tapi dari proposal itu tuh dia tuh nggak bisa ngambil keputusan gitu saya tuh harus mutusin begini mutusin begitu itu sampai isa itu saya ketahan di apa di office gitu ya sampai sampai ngomong gini saya bisikin ke orangnya ke manajer yang ini apa minta bantuan ke saya gitu Pak nanti lagi besok lagi aja kalau emang nggak bisa diputuskan hari ini mah gitu daripada kemana-mana ngobrolnya gitu. Oh sebetulnya nggak boleh ya gitu kan kita memberikan usulan seperti itu tuh tidak boleh sebetulnya. Tapi ya mau gimana lagi kan gitu. Toh ketika jam kerjanya tambah panjang juga
keakurasian terjemahan kita kan jadi nggak bagus kan ya gitu. Nah itu tuh udah sering kejadian. Saya mah seringnya beberapa kali tuh waktu ini, waktu kapan gitu ya. Oh, jadi saya tuh udah capek banget gitu ya. Itu sampai pernah nggak sih ngerasain microslip tapi lagi nerjemahin gitu. Sampai gini set gitu. Udah ketiduran tuh. Kadang sambil dengerin kayak udah, ah, ah, ya jadi ngomong gini, "Mbak, lu tuh tadi tidur nggak?" Ya tahu gue tidur ngantuk, lu lama bet meeting ah gitu. Jadi kayak kayak autopilot gitu ya gini set gitu. Oh iya tadi ngomong itu gitu. Malah saya pernah ini apa? Ini juga manajer saya ngomong kayak gini. Lu pernah tuh lagi ngantuk katanya, terus tiba-tiba nyebutin sesuatu yang sebenarnya nggak ada hubungannya gitu ya. Jadi kebayang dong lagi ngomongin meeting investasi, tapi tiba-tiba gara-gara di otak saya tuh saya lagi ngebayangin hujan, mulut saya tuh tiba-tiba bilang hujan gitu kan. Itu semua pada bingung kan gitu. Lu ngomongin apaan sih hujan-hujan apaan? Orang nggak ada yang ngomongin hujan katanya gitu. Gara-gara ngantuk. Iya, kadang gitu ya. Susah kan, harusnya pernah nggak nih? Kalau saya ini masih sampai sekarang masih sering mengalami, misalnya gini, saya tuh udah sering kan bilang ke beberapa user saya, Pak, kalau mau laporan, tolong saya diinformasiin dulu, paling enggak inti permasalahannya itu apa, karena nggak semua hal saya mengerti, saya bukan kamus berjalan, walaupun saya di sini sebagai penerjemah. Nah, terus dia tuh mereka akan menerangkan briefing saya gini-gini. Udah ngerti Mbak Esti? Oh ya, udah nangkep intinya. Ya udah Mbak Esti aja yang jalan ya laporan di. Itu Pernah sering banget sampai sekarang masih kayak begitu. saya mah pernah diomongin gini malahan. Kok bagusan terjemahannya ya daripada orang yang laporannya gitu. Saking orang yang laporan ini tuh dia ngomongnya tuh ngalor ngidul nggak jelas gitu ya. Cuma karena saya udah tahu gitu ya alur pembicaranya kemana gitu. Jadi akhirnya ya udahlah gitu. Bisa bisa nebak gitu ke arah mana obrolannya gitu kan. Cuma itu tadi gitu. Karena ini apa sih namanya? Karena akhirnya kan orang jadi ngandelinnya gitu. Ah, lu aja deh yang laporan deh gitu. Ya nggak bisa gitu juga kali gitu kan posisi kita cuma nerjemahin kan gitu bukan bukan laporan kan gitu. Malah pernah waktu kapan dia omongin gini kan gitu. Oh, udahlah Pak Heru aja lah yang laporan gitu. Kita mah ini aja ya. Nanti kalau misalnya ngomongnya kemana-mana, tolong dilurusin ya gitu. Tolong dilurusin ya Allah gitu. Emang lu tersesat gitu. Berarti sebenarnya hampir sama mungkin ya bisa disimpulkan nih pengalaman Nah kita iya. sebagai house interpreter tuh di mana-mana. Gitu. Atau yang kemarin saya baru alamin tuh gini Herusang. Ini lokalnya malah yang nyebelin ya. Dia eh apa namanya kan ada laporan, walaupun yang laporan bukan dia, tapi dia akan melakukan laporan yang sama. Jadi saya sampaikan, kalau laporannya sama kayak kemarin, sebaiknya siapkan ini, karena kemarin si bapak ini, si dari sang ini bilang ini laporannya dibikin seperti ini, bapak siapin aja dulu. Terus saya bilang, emang Besti orang sales? Langsung di situ saya langsung ini kayak yang naik pitam. Saya bukan orang sales, tapi saya nerjemahin omongan dia. Saya tahu apa maunya dia. Oh, itu ya. Kalau itu mah saya juga pernah waktu waktu handle meeting antara supplier kan ada supplier ini datang ke pabrik tuh ya gitu. Nah, pada saat dia datang tuh saya kan padahal saya pakai seragam nih ya, pakai seragam gitu. Tuh datang, saya duduk aja gitu. Dia dengan muka sombongnya ngomong gini, "Bapak siapa?" Hah? Ya, saya penerjemah. Oh, gitu. Gitu kan mukanya tuh muka muka gimana sih tengil-tengil bangke gitu ya. Oh iya, saya nerjemahin aja kayak bla 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 gitu kan. Dia nyangkanya saya itu penerjemah lepas gitu yang direkrut gitu ya sama sama perusahaan gitu. Padahal saya tuh istilahnya ya memang karyawan asli situ gitu kan. Akhirnya saya gini ya gitu. Eh posisi Bapak tuh penerjemah, ya? Oh, freelancer atau apa Pak gitu?
Terus saya bilang kan, enggak, saya mah emang karyawan sini gitu. Oh gitu, gitu. Mukanya tuh langsung langsung beda gitu. Sampai saya ngomong gini, iya, saya kan karyawan sini. Artinya saya tuh customer Anda gitu. Jadi Anda jangan macem-macem gitu ya. Saya gituin baru tuh beda sikapnya gitu. Ya tadinya apa kelihatan songong gitu kan, jadi lebih ramah lah gitu. Iya. Itu juga kemarin begitu akhirnya dia bilang, yaudah sih emang si bos nggak bisa apa ngelihat aja nih data di sini. Oh siapa yang lu tuh laporan ke atasan. Masa lu laporan ke atasan? Lihat aja ya tabelnya nggak mungkin begitu dong. Bikin rangkumannya udah dibikin terus akhirnya dilaporkan terus langsung oke. Akhirnya sih si dari sang ini langsung besokannya tuh coba ya kalau bikin laporan kayak si bapak ini teratur rapi gini 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 gitu. Karena kan saya sudah menerjemahkan, menyampaikan pesannya si eh, dari sang ini ke ke seluruh departemen sales untuk kalau bikin laporan tuh seperti ini, dia tuh maunya seperti ini gitu. Nah itu tapi cuman kan masih ada yang kekeh dengan bentuknya sendiri. Tapi setelah ada satu orang yang berhasil diokekan, karena ini orangnya lumayan Muzuka Shitoyuka, apa Kibisi ya, lebih kuasi dia orangnya. Hmm. Nah, itu baru deh diterima gitu. Saya samperin aja bapaknya. Ayo Pak, sana saya bilang apa Pak? Iya makasih Mbak Esti. Nah gitu. Butuh pengakuan. Tuh kan bener Karena kan ujung ini jadi kemarin jadi saya ruang merasa gibah kan ya dilecehkan. gitu. Kan bener kan ya LDD kita ujungnya jadi ruang gibah ya ternyata. Saya emang nggak bisa kalau nggak gibah kalau ketemu Anda ya. Ya, jadi makanya nih ya, ini korelasinya sama judul LDD kita gitu ya. Kan saya nulis tuh di situ kan, Hishiwa Toshunite Shisezu gitu kan. Nah, yang kalau diartikan kan kesatria tidak akan mati dengan tangan kosong kan gitu. Itu tuh sebetulnya bukan peribahasa, bukan bukan apa namanya kata-kata orang terkenal bukan. Nah, saya tuh nonton satu anime gitu ya. Judulnya tuh Fate Stay Night gitu. Ya, Fate Stay Night, Fate series gitu. Nah, itu tuh nama nama jurus lah gitu ya, nama jurus karakternya namanya tuh Berserker gitu. Jadi dia tuh kalau kalau ngambil apa apapun yang dia pegang itu dia bakal itu akan menjadi senjata gitu istilahnya. Nah, kata-katanya tuh dia ngomong gitu. Dia akan bilang Kishiwa Tosunite Shisezu gitu. Jadi mau dia pegang balok kayak mau dia pegang apapun itu yang dia pegang dia akan jadi senjata gitu ya. Nah, di situ saya mengibaratkan gitu kemampuan yang saya miliki gitu ya, entah itu kemampuan bicara, kemampuan menerjemahkan, itulah senjata saya gitu dalam 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 bekerja gitu. Nah, kenapa di situ saya mengibaratkan gitu ya, namanya kesatria itu nggak akan mati gitu ya, nggak akan mati dengan tangan kosong gitu ya, karena memang kalau kita mau berusaha gitu, kalau kita mau mencoba dulu gitu, kita nggak akan kalaupun gagal atau kalah itu nggak akan kalah dengan tangan kosong gitu. Minimal kita bawa bawa ilmu atau bawa sesuatu yang bisa kita pelajari gitu. Nah, saya ingat banget nih, Kojocho saya dulu ngomong gini. Saya udah kepikiran mau nyerah lah gitu ya. Cuma dia bilang gini, semete sa, 3年間、3年間 dake wa nokore, katanya gitu. Lu pokoknya 3 tahun aja jalanin dulu gitu. Jangan kurang dari itu lu udah kabur gitu ya. Saya awalnya nggak ngerti maksudnya apa gitu. Terus dia melanjutkan kalimatnya gitu. Nigete shimatta rasa kurikaeshi dake da yo. Dia bilang gitu kan gitu. Kamu cuma akan mengulang apa yang kamu lakukan. Kamu lari dari sini, pindah ke tempat lain, lari lagi, pindah ke tempat lain, lari lagi terus aja begitu. Nah, akhirnya setiap kali saya beres terjemahin, dia selalu bilang gambare. Nah, kalau gambar itu kan kalau diartikan tuh semangat gitu ya. Cuma kalau misalnya dia masih bilang gambare gitu ya, saya ngelihat oh berarti saya masih kurang performanya gitu. Tapi pernah suatu hari ketika saya udah bisa nerjemahin bener gitu ya, meetingnya yang tadinya lama tuh, kan kalau kita nerjemahinnya nggak bener kan meetingnya tadinya misalnya 30 menit jadi sejam gitu ya, jadi sejam setengah gitu karena harus nyambungin dulu pembicaraan dan sebagainya gitu. Nah, ketika saya bisa nerjemahkan dengan durasi yang tepat gitu ya,
Itu beliau bilang bilang begini, "Hai, yuk udah kita nih," gitu. "Oh, hebat lu, berhasil," katanya gitu. Wah, di situ saya langsung ini, alhamdulillah, ya Allah, akhirnya berhasil juga gitu. Walaupun ya itu tuh melewati proses yang nggak gampang juga gitu. Karena beliau juga sempat bilang ke saya gitu ya, baka danau Maya gitu kan, dibilang baka tuh kan, dibilang beko gitu. Itu sampai saya bikin catatannya gitu ya. Hari ini saya dapat berapa baka gitu. Jadi kalau misalnya hari itu gitu ya, saya anggaplah misalnya saya nargetin nih, gue diomongin baka tuh 3 kali gitu ya. Kalau saya cuma dapat 1 kali, berarti pencapaian buat saya gitu. Saya bikin kayak gitu untuk awal-awal kerja gitu. Harusnya pernah ini nggak sih kesulitan dalam menangkap sebuah pesan dari entah itu dari orang Jepangnya ataupun dari lokalnya ke Jepang gitu. Karena terus terang itu problema saya sekarang nih, karena ada dari lokalnya itu kalau berbicara tuh kayak Pak RT buka acara 17-an. Kayak Hmm. misalnya di mana bahwasannya yang kita harapkan saat ini, oleh karena itu yang mana di sini kita mengetahui bersama yang apa, lo ngomong apa gitu kayak jadinya bingung gitu. Ya, kalau saya mungkin lebih bukan ada kesulitan memahami orang Indonesianya atau orang Jepangnya sering gitu ya. Pertama karena memang kemampuan komunikasi tiap orang itu kan beda-beda gitu. Ada yang dia memang luwes dalam berbicara gitu ya. Ada yang dia itu kalau kalau ngomong tuh memang nggak bisa rapih gitu. Dan biasanya nih ya yang saya temukan gitu, orang biasanya kalau ngomong bertele-tele itu artinya dia sedang menyembunyikan sesuatu gitu. Dan pernah ada orang yang mengakui juga ngomong gini gitu ya. Gue sebetulnya kalau kalau ngomong muter-muter tuh sebenarnya ada yang gue sembunyiin. Gue nggak berani ngelaporin itu gitu. Dia ngomong sendiri ke saya gitu. Iya, gue ngerti sih, tapi lu nyusahin gue gitu kan, nyampeinnya susah tau gak gitu. Udahlah nggak apa-apa lah gitu, nggak apa-apa lu enak lu gitu, gue yang dimarahin tau gitu gitu. Nah, cuma kan ya akhirnya gini, biasanya ya kalau yang menyulitkan itu adalah perbedaan pemahaman, level pemahaman. Misalnya gini, si A itu antara orang Indonesia sama orang Jepang kan biasanya dia lebih tahu orang Indonesia kan lapangannya kan ya gitu. Dia lebih 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 apa lebih detail gitu ya karena dia yang ngurusin kerjaan di lapangan kan. Otomatis kan orang Indonesia udah tahu sampai sini. Nah, orang Jepang dia cuma tahu sampai sini gitu. Nah, si apa gap pengetahuan inilah yang biasanya bikin orang Jepang itu suka nanya, ah, apa sih lu ngomong apa sih nggak ngerti gitu. Jadi kalau diibaratin itu ya, kita tuh nonton sebuah film, film berseri. Si orang Indonesia ini dia udah nonton sampai episode 5 gitu ya. Nah, sedangkan orang Jepangnya itu baru nonton sampai episode 1 gitu. Otomatis kan ketika dia bercerita tentang episode 5, ya nggak ngerti kan, ini tuh ngomongin apa kan gitu ya. Nah, itu tuh itu tuh sering kejadian gitu maksudnya apa jadi pas diomongin tuh nggak ngerti bingung ini ngomongin apa sih gitu akhirnya harus saya jelasin dulu awalnya ini tuh ceritanya begini loh ini tuh maksudnya begini 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 gitu baru tuh ngobrolnya nyambung gitu atau sebaliknya orang Jepang kadang-kadang dia dia kalau ngomong tuh suka pakai perumpamaan apa gitu ya orang tiba-tiba nih lagi ngomongin apa contoh ya lagi ngomongin kawasan berikat tiba-tiba orang Jepangnya pakai pengandaiannya tuh nasi goreng misalnya gitu. Saya langsung gini kan, waduh ini arah obrolannya kemana ini kan gitu. Akhirnya ya ya kita cari eh, parafrase gitu ya atau metode yang lebih mudah disampaikan. Makanya di sini pentingnya, kenapa sih seorang interpreter itu bukan cuma harus pandai berbicara, tapi pandai melakukan parafrase gitu ya. Parafrase itu kan mencari kalimat lain yang lebih mudah dipahami, tapi bukan mengubah maknanya gitu, tanpa tanpa mengkhianati maknanya gitu. Contoh nih, jadi sering nih istilah teknik nih yang susah nih, terutama yang kan saya handle area logistik tuh. Area logistik kan ada kaitannya sama kayak perizinan pengiriman barang dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya ngejelasin hal teknis itu, saya suka cari padanan lain. Misalnya nih, oh kalau misalnya ngomongin ini tuh
Ini tuh kalau diibaratin mobil tuh begini, begini, begini gitu. Jadi kita cari kalimat yang anak kecil tuh harus ngerti gitu istilahnya. Nah, tapi yang jadi masalah itu selain masalah tingkat pemahaman gitu ya. Kadang-kadang kan kitanya juga sebentar, ini tuh ngomongnya arahnya kemana sih gitu. Nah, bingung kan gitu ya nangkepnya. Makanya saya pribadi suka konfirmasi gitu ya. Tapi bukan bertanya mentah-mentah gini, ah, mohon maaf Pak, saya nggak ngerti gitu. Bisa jelasin lagi nggak? Nggak gitu ya. Oh jadi Pak, tadi tuh maksudnya ini. Yang kalau kita simpulkan begini, benar tidak Pak? Oh iya. Atau kalau Jepangnya sama gitu ya. Kore wa koiu koto desu ka? Kore o kou shite hoshii to iitai desu ka? Saya suka suka nyampein begitu gitu. Nah, ketika ketika udah ada konfirmasi nih, iya, gue mau ngomong gitu, baru saya nyampein gitu. Walaupun ya, nggak semua klien itu seneng ditanya gitu. Kadang-kadang ada yang kalau kita konfirmasi ini gitu ya, mohon maaf tadi maksudnya apa ya begini bukan gitu. Dia suka suka balik gini, udah terjemahin aja gitu. Apa yang saya omongin gitu kan. Ye, ya terjemahin gimana kita nggak ngerti gitu. Iya. Apa yang udah terjemahin kan gitu. Karena nggak dikasih kesempatan gitu loh Herusang. Kalau di saya tuh kalau misalnya mereka sudah asik dengan diskusinya, jadi pembicaranya tuh panjang gitu kan. Jadi saya nyatet poin-poinnya panjang, nggak dikasih jeda. Udah gitu, yaudah Messi gitu aja terjemahin. Hah? Gitu aja terjemahin gimana maksudnya? Lu udah tadi ngomong nggak ngasih gue kesempatan gitu. Jadi yang paling saya bilang ke orang Jepangnya, apa namanya ya mereka dari tadi diskusi kesimpulannya itu begini gitu baru saya ngomongnya kayak gitu karena seringkali kalau udah asik diskusi tuh udah lupa di situ ada penerjemah tuh kadang-kadang harus diingatkan gitu. Sebetulnya kadang yang menurut menurut saya ya gitu ya, sebagai penerjemah soroti gitu ya selama ini gitu. Kebiasaan buruk orang Indonesia itu adalah mengadakan meeting dalam meeting. Gitu. Nah, ini saya pernah pernah omongin gitu ya. Pak, Bu, sebisa mungkin ketika misalnya ada pertanyaan yang belum bisa dijawab, sampaikan dulu kami minta izin untuk berdiskusi sebentar. Jangan biarkan si klien orang Jepang ini tidak paham gitu ya. Ini tuh lagi ngobrolin apa sih gitu. Itu. Tapi, nah itulah fungsinya interpreter. Kadang-kadang kita harus jadi moderator juga gitu ya. Makanya ketika nih ngadain meeting dalam meeting, saya suka ngomong gitu ya. Simasen, hanashi ga matomatte nai node, shoushou machi kudasai. Mohon maaf, pembicaraannya belum mencapai titik temu. Jadi mohon minta waktu sebentar ya, tunggu sebentar gitu. Itu teknik pertama. Kalau itu udah nggak mempan, orang Jepangnya tetap, dia ngomong apa sih gitu. Saya akan bertanya, mohon maaf Pak, Bu, tadi intinya jadi bagaimana? Boleh saya terjemahkan tidak gitu. Nah akhirnya saya harus ngomong gitu. Nah kadang-kadang ada waktunya nih, yang unik tuh gitu. Kalau misalnya saya udah kelihatan nih mau ngomong gitu ya, terus itu tuh pembicaraan itu sebenarnya nggak belum belum boleh diomongin gitu ya. Dia langsung udah ngomong, tiba orang Indonesia langsung ngomong gini. Jadi kadang-kadang jangan dulu diomongin gitu. Ada kondisi seperti itu gitu. Atau pernah nih orang Jepangnya dia ngomong nih sama sama sesama orang Jepang bla 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 gitu kan. Terus tiba-tiba dia nengok ke saya gitu kan. Yakuza deh nih gitu. Kore Yakuza deh wa gitu. Tolong jangan terjemahin, ini jangan jangan diterjemahin gitu. Akhirnya yang saya lakukan, saya akan ngomong gini sama sama audiensnya. Mohon maaf, saya di mute ya. Saya diminta tidak boleh menerjemahkan percakapan ini. Jadi mohon tahan sebentar. Akhirnya begitu. Dan kalau saya karena udah apa ya nggak tahu karena saking deketnya apa saking akrabnya kadang-kadang tuh suka saya saya kan bikin departemen sendiri ya empowering and encouraging people aka kompor. Jadi sekarang gini, eh Esi-san, mau kore de, yakusana ketemu iyo, gitu kan. Ngomongin apa, Mbak? Ngomongin apa ya? Ngomongin lu lah, Pak. Menurut lu, ngomongin siapa? Ntar dulu dong, ini orang lagi diskusi, Pak. Bapak makanya tunggu dulu sebentar, jangan asik diskusi sendiri. Jadi kalau saya Hmm. menerjemahkan, bisa didengarkan dengan baik, nggak nanya lagi.
Awas saya keluar ruangan Hmm. nanya lagi. Udah lupa saya kalau keluar ruangan mah. Iya, jadi seringkali ada kondisi seperti itu. Nah, kadang-kadang ya faktor lain nih yang membuat kita kesulitan nerjemahin itu adalah suara si pembicara ini nggak kedengeran gitu. Pasti mungkin pernah ketemu kan orang Jepang yang kalau ngomong tuh gitu kayak Iya, kumur-kumur gitu. Kayak kumur-kumur atau suaranya tuh dibikin ngebas-ngebas bangke gimana gitu biar kelihatan berwibawa padahal nggak kedengeran gitu kan. Gitu nggak pernah dia ngomong apa sih nggak jelas gitu kan udah mah ya suaranya tuh ngebas-ngebas bangke begitu gitu kan terus dia ngomongnya tuh pakai hogeng gitu pakai apa pakai dialek misalnya dialek Kansai gitu kan itu kan otak kita kan harus kerja dua kali tuh ya gitu udah mah nerjemahin ke bahasa Jepang standar dulu gitu kan terus habis itu nerjemahin ke bahasa Indonesia gitu kebayang kan puyengnya gitu kan nah pada saat seperti itu biasanya yang saya lakukan tuh saya pindahin kursi gitu ya saya deketin orang yang ngobrol di pinggirannya begini gitu tapi saya minta izin dulu gitu ya sama sama beliau mohon maaf saya boleh nggak duduk di sebelah anda gitu kan oh iya silakan katanya gitu dan memang ada juga klien itu yang nggak mau disuruh ngulang gitu karena takut saya kalau kalau disuruh ngulang tuh suka lupa ngomong apa gitu nah itu jadi tantangan tersendiri gitu. iya, iya. Kalau Heru Sang sendiri ada trik khusus nggak sih supaya apa yang disampaikan bisa semuanya tersampaikan? Kadang-kadang kan kalau kita diminta menerjemahkan langsung ada beberapa poin yang terlewat gitu. Kalau tergantung tekniknya sih ya kalau saya lagi pakai teknik konsekutif saya akan cari buku catatan kertas kosong atau buku catatan kecil gitu, apapun itu sama alat tulis. Nah, biasanya saya catat gitu ya. Intinya aja, poinnya aja gitu. Tapi, ada tapinya nih. Ketika saya fokus nyatet, dan akhirnya saya malah nggak bisa menangkap kalimatnya gitu ya, karena saking fokus nulis gitu ya, saya akan berhenti mencatat, saya dengerin aja gini. Dengerin baik-baik, fokus gitu ya. Nah, baru tuh, oh ini maksudnya gitu. Jadi saya akan berhenti mencatat gitu. Karena ada sebagian orang gitu ya, terutama saya gitu. Jadi kalau kalau saya melakukan hal lain itu saya akan fokus untuk hal yang saya anggap prioritas gitu ya. Misalnya nih, penerjemah itu kan harus eh, mendengar, menyimak gitu ya, kemudian menyampaikan kan gitu ya. Nah, cuman ada tambahan pekerjaan lain mencatat gitu. Nah, orang itu biasanya malah fokus ke nyatetnya gitu. Menyimaknya enggak gitu ya. Nah, itu yang akhirnya bikin bikin kita tuh jadi apa terdistraksi gitu ya. Wah, saya harus catat nih, padahal enggak gitu. Itu trik pertama, biasanya saya mengandelin catatan gitu. Nah, kedua, supaya bisa menyampaikan dengan baik gitu ya 100%, artinya saya harus mempelajari dulu minimal minimal ya, ini mah minimal. Meeting itu tuh ngomongin apa, kemudian pembicaraannya tuh sudah sampai mana gitu. Jadi dari awal sampai akhir nih misalnya gitu ya. Oh, ternyata pembicaranya tuh sudah sampai ke eh anggaplah kalau film tuh episode 5 gitu. Episode 1, 2, 3, 4-nya udah dibahas gitu. Oh, oke. Okay. Nah, dari situ saya nanti bikin bikin apa ya nyari-nyari istilah-istilahnya gitu. Oh, pembicaraan itu topiknya ini, istilah tekniknya begini gitu. Nah, dari situ saya pelajari dulu tuh inti obrolannya apa gitu. Nah, kebetulan saya sendiri adalah orang yang bukan apa ya namanya. Jadi nggak sebelum meeting tuh seminggu sebelumnya disiapin enggak gitu. Karena kan tahu sendiri ya, kalau di pabrik itu kan H-1 menit kan disuruh baca materinya gitu ya gitu. Pak, ini udah saya kirim ya gitu. Nanti dipakainya siang ya gitu. Siangnya itu jadi 5 sampai 10 menit sebelum meeting gitu ya. Sedangkan materi itu ada 30 slide gitu ya. Ada 100 slide gitu. Yo, meri wa kenai ya Rasulullah mau. Ya kan? Akhirnya kan eh, jadi ya, akhirnya saya ngandelin narsumnya gitu. Saya tanya, "Bapak nanti mau laporan apa?" Oh, inti laporannya begini gini 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 gini. Jadi saya ngandelin ngandelin telinga sama ingatan saya aja udah gitu. Nah, si slide itu yang jadi ngarahin apa yang saya dengar tadi gitu. Oh, tadi tuh ayah ngomongnya ini, ngomongnya ini, ngomongnya ini gitu. Jadi trik saya itu seperti itu. Saya catat, saya minta penjelasan gitu. Kemudian ya setelah beres meeting ya saya ajak ngobrol lagi gitu. Ini nanti
mau laporan lagi kapan gitu. Oh, bahasanya nanti ini gitu. Kurang lebih seperti itu. Eh, saya mau nanya ke topik yang selanjutnya ya. Harusnya tuh dapat Hmm. ide dari mana sih kalau untuk nulis one point lesson itu? Idenya, idenya mah macam-macam gitu ya. Kadang-kadangnya saya lagi boker gitu ya, lagi diving gini. Oh iya, kepikiran gitu. Langsung saya tulis gitu. Oh, saya lagi ini nih di perjalanan, kan perjalanan dari Bandung ke Cikampek tuh ini ya, sejam kan lumayan gitu. Dari situ saya kepikiran, pengen nulis ini, nulis itu. Dan nih, ini saya bongkar ya rahasianya ya. OPL itu dari mana sih gitu ya? OPL itu sebenarnya adalah curhatan saya gitu. Jadi keluhan-keluhan yang saya rasakan gitu ya selama saya bekerja gitu, itu saya tuangkan gitu. Bahasanya saya tata gitu ya, seperti apa ya, apa kayak materi kuliah gitu kan. Padahal mah enggak gitu. Itu aslinya sebetulnya ya, saya nulis itu sambil mengumpat itu tuh sebetulnya tuh. Aduh, kalau gua inget ini gitu ya, kurang ajar nih gini, gitu gitu. Tapi di situ saya belajar gini, apa yang saya rasakan jangan sampai orang lain merasakannya juga. Atau gitu ya, minimal gitu. Mungkin di antara teman-teman ada yang baru terjun ke dunia interpreting dan nggak tahu apa-apa gitu. Minimal ada yang ngasih tahu gitu. Ini loh, di jagat wicara gitu ya. Di rimba kata itu ada binatang buas yang kayak begini, kayak begini, kayak begini. Ada apa monster yang kayak begini gitu kan. Nah, pengalaman saya tuh menghadapinya tuh begini. Coba kamu bikin cara kamu sendiri gitu. Itu sebetulnya yang ingin saya katakan di OPL itu. Jadi kalau ditanya idenya dari mana, pengalaman saya sehari-hari gitu. Atau nih ya, saya lagi main game, kan saya seneng main game ini ya Mobile Legend gitu. Nah, kadang-kadang dari game itu tuh saya suka aplikasikan. Oh ini kalau misalnya kita bicara dunia interpreter tuh korelasinya begini gitu ya. Nah, di situ saya masukin tuh jadi OPL gitu. Hmm, karena apa namanya Termasuk kalau curhatan Anda. baca OPL tuh cukup relate ya dengan apa yang saya hadapi gitu. Tapi kadang-kadang kayak, tapi nggak bisa kalau harus begini, tapi nggak bisa kalau begini, gimana dong gitu. Jadi apa kayak menilai OPL terus dibenturkan dengan diri sendiri atau pribadi sendiri gitu. Tapi itu lumayan membantu ya saya ketika apa baru terjun di in-house interpreter ini. BTW ini Nah, dari di jadi belakang nanya nih, hmm, selain apa namanya idenya timing nulisnya kapan? Tahu-tahu tiap pagi jam setengah enam udah posting aja. jadi kalau kalau misalnya tiba-tiba saya nulis ya pagi-pagi gitu ya, itu tuh sebenarnya saya tuh nulisnya tuh malamnya. Antara nulisnya malamnya atau itu tuh tulisan yang sudah pernah saya tulis beberapa bulan yang lalu atau mungkin tahun kemarin gitu ya. Nah, dari situ tuh saya ini apa, saya tuangkan lagi gitu. Nah, cuma kebetulan kenapa sih pagi-pagi gitu ya itu postingnya gitu ya? Karena kebetulan saya udah standby di bus itu ya pagi-pagi gitu. Antara jam 6 misalnya gitu atau jam setengah 7 gitu. Nah, di timing itulah saya posting gitu. Iya pasti pagi ada pasti OPL dari Mang Heru tuh. Oke. Sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang di apa namanya Zoom ataupun di menyaksikan sekarang dari live stream YouTube, kalau ada pertanyaan silahkan diajukan saja ya di chat box. Atau kalau yang di Zoom mau langsung bertanya langsung silahkan. Oke, anaknya Bang Baik, Heru baik. kali, kata Nanda Sang. Oh iya dong, cetakannya bagus dong. Hey, Nanda Sang nyesel nggak? Oke, Allah, mohon eh, doanya ya. ya silahkan. Insya Allah nyusul nanti punya anak ya, mohon doanya ya. Oh, Ami. Amin, 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 amin. Sebentar, maaf. Rada-rada nih. Sebentar ya. Nanya di chat box aja. せっかく声出したのに。いいじゃん、そのまま質問して。そうですか。じゃあ、画面だけちょっとまだやりますけど、じゃあ、質問させていただきます。Ini Bang, kalau Bang Heru kan udah kedengeran nggak? Kok mas kah? Kedengeran, Mas. kedengeran. Nah,
Iya, mau nanya. Kalau misalnya satu saat nanti ada kesempatan lebih baik, bisa pindah ke perusahaan lain. Kan lo kemarin kan ke perusahaan ya si sanitary napkin itu lah, si Rihing ya. Kemudian yang sekarang kan ya lebih ke Seizoline, gitu, manufacturing. Kalau misalnya ada kesempatan lagi kerja ke tempat lain, apakah akan mendalami bidang manufacturing juga atau mau mencoba bidang lain gitu untuk memperluas apa wawasan? Ya silakan. Mohon pencerahannya. Oke, saya jawab ya. Ini sebetulnya harusnya saya Bang yang menyebut itu gitu ya. Karena saya tuh banyak berguru ya dari Bang Nanda gitu, bukan kebalikannya gitu ya. Nah, Kalau kita kalau kalau saling ditanya begitu, asa-asi asuh lah. oke, siap. Kalau ditanya gitu ya, saya mau belajar hal lain nggak gitu ya, tentunya pasti mau lah gitu ya. Cuma emang eh, awalnya juga saya pikir manufaktur itu kan cuman sekadar bicara produksi gitu ya. Ternyata enggak gitu. Ternyata di manufaktur ini saya belajar banyak hal gitu. Jadi selama itu saya handle, kan saya di departemen di divisi perencanaan produksi gitu ya. Nah, di situ tuh saya belajar juga ilmu accountingnya juga, ilmu perencanaan produksinya juga gitu ya. Ilmu apa tekniknya juga ada gitu. Kemudian kadang-kadang karena tempat saya kerja kan sekarang kan ini ya apa kawasan berikat gitu ya. Jadi saya belajar juga aturan-aturan perdagangan gitu ya, aturan-aturan apa perindustrian dan sebagainya gitu. Jadi sebetulnya dari satu bidang itu banyak sekali wawasan yang terbuka gitu ya. Nah, salah satunya nih Bang gitu ya. Makanya kenapa kan kadang-kadang nih saya suka nyempetin diri gitu ya untuk ambil freelance gitu ya bareng Bang Nanda, bareng yang lain. Itu tuh salah satunya untuk membuka apa wawasan saya juga gitu. Jadi biar saya ketemu interpreter yang lain gitu ya, biar biar nggak seperti katak dalam tempurung lah gitu ya, diem aja di satu tempat gitu. Kan kita bisa silaturahmi, tukar ilmu dan sebagainya. Jadi kalau misalnya ditanya mau mau apakah mau cari tempat lain, nah ini yang jadi tantangan juga buat saya gitu ya. Karena saya udah berkeluarga gitu, kemudian anak-anak saya juga udah pada sekolah gitu kan, udah apa nggak bisa sembarangan lah gitu ya. Wah, yuk kita pindah gitu. Kalau saya mah nggak ngelihat dari situ gitu. Jadi meskipun ada tawaran yang lebih besar gitu ya, kalau boleh jujurnya gitu. Tawaran yang ya bayarannya lebih tinggi gitu, ada gitu ya. Cuman buat saya mah, saya akan minta pertimbangan tuh bukan untuk diri saya sendiri, tapi saya ngobrol dulu sama sama pasangan saya gitu kan, sama sama istri gitu kan, nanti enaknya bagaimana gitu. Karena saya nggak suka ya kata-kata begini, bakar kapal aja gitu. Kita cari zona nyaman gitu. Harus keluar dari zona nyaman. Bentar dulu, ente sebelum bakar kapal gitu ya, bikin kapal yang baru dulu gitu. Jangan awaknya dikorbankan gitu, jangan gitu ya. Nah kan kalau kalau lihat nih One Piece gitu kan, waktu Going Merry dibakar ya gitu, kan awaknya pada turun ya gitu. Oh, Si Luffy kan nyiapin nyiapin kapal baru kan gitu, bukan ditenggelamkan sama apa kapal yang lama kan kayak gitu kan ya gitu. betul, betul. Dan kalau saya prinsip begini, kalau kita masih suka mengumpat, mengeluh gitu ya, padahal bilangnya harus keluar dari zona nyaman, ente bukan berada di zona nyaman, berarti itu zona sengsara namanya gitu. Zona nyaman itu ketika kita udah berhenti mengeluh dan mengumpat gitu. Dan berkata, Alhamdulillah, bersyukur saya di sini. Gitu. Mantap. Oke, gimana Nanda Sang? Sudah puas dengan jawabannya? Oh, kalau Bang Heru suka bilang semoga tidak puas, saya ya Tidak sangat-sangat puas. terpuas, sangat-sangat terpuaskan dengan jawabannya. Wah, mantap Oke. itulah ikannya. Heru Sang nih, ada dari Kang Jo nanya, Mang Heru dalam 5 tahun ke depan melihat diri sendiri ada di mana dan ada di posisi apa? Ini kayaknya pertanyaannya mengandung ini, apa namanya, hasutan kayaknya dah. Saya mah jujur ya, kalau ditanya begitu, tuh berat. Gitu. Aduh, berat pisan gitu ya. Kalau kalau saya sih gini gitu ya, 5 tahun dari sekarang gitu, saya ingat gitu ya, di tempat kerja saya yang lama, itu setiap kali penilaian performa gitu ya, kan itu penilaian kinerja gitu ya. Nah itu tuh suka ditulis apa apa yang ingin kamu capai 10 tahun kemudian gitu. Nah di situ saya pernah nulis begini,
saya ingin menjadi seorang trainer interpreter. Saya ingin menjadi sosok yang bisa memberikan apa ya ilmu gitu ya untuk interpreter-interpreter yang baru terjun gitu. Nah, sekarang kalau ditanya apakah posisi itu sudah tercapai gitu ya. Saya nulis itu tuh 2013. Ini udah 2024 ya gitu. Nah, dari rentang dari 2022 enggak 2020 sampai 2024 itulah saya ngerasa gitu ya meskipun saya belum jadi trainer apa profesi secara resmi gitu. Alhamdulillah saya udah ngalamin gitu ya ngajar di alma mater saya sendiri sebagai dosen praktisi gitu kan mata kuliahnya interpreting gitu ya penjuru bahasaan. Jadi kalau ditanya tercapai tercapai gitu. Terus kemudian ketika apa namanya diminta ya saran gitu atau ya masukan-masukan bahkan saya pernah jadi narsum juga gitu ya di acara komunitas interpreter gitu. Oh, alhamdulillah sudah tercapai gitu. Nah, dari situ saya berpikir gitu, oh iya ya, bisa jadi apa yang kita tulis walaupun itu ngasal gitu ya, taunya jadi gitu. Nah, contohnya kayak si Komeng tuh, nggak nggak apa namanya, nggak ngimpi apa-apa gitu kan, tahu-tahu uhui aja kan gitu, tahu-tahu jadi gitu ya DPD. Nah, tanpa bermaksud menyelipkan muatan politik di sini gitu ya. Jadi saya berpikir 5 tahun ke depan saya mau ngapain gitu ya. Ini saya melihat diri saya seseorang yang sudah punya ya mungkin sudah punya jabatan mungkin gitu seseorang yang entah itu apapun itu gitu ya mungkin saya masuk di jalan manajemen gitu ya atau Ya. ya gitu walaupun nggak tahu ya gitu apakah mungkin masih di tempat yang sama gitu itu kalau misalnya kalau masih di tempat yang sama kalau di tempat yang luar gitu misalnya saya udah jadi anggaplah saya berani ngambil jalur ninja gitu ya sebagai freelancer gitu mungkin 5 tahun ke depan saya berani menawarkan rate yang lebih bersaing gitu ya yang lebih apa masuk akal gitu. Saya nggak akan bilang, oh rate-nya mahal gitu. Nggak kan karena mahal itu kan relatif ya gitu. Tapi ya saya akan bilang kalau misalnya saya sekarang jam terbangnya mungkin masih kalau anggaplah sekarang itu kan 12 ya. Berarti kan 5 tahun lagi kan tahun ke-17 tuh saya berarti berprofesi sebagai interpreter gitu ya. Nah, pada saat itu saya melihat diri saya udah menjadi seseorang yang mungkin gitu ya bukan bukan hanya saya menguasai medan bahasa Jepang saja gitu yang minimal saya bisa belajar skill lain lah gitu sekurang-kurangnya gitu ya saya bisa jadi orang yang bisa memberikan saran-saran teknis lah gitu ya yang berkaitan dengan pekerjaan interpreter gitu kalau ditanya, wih jawabannya masih klise ya gitu ah bodo amat lah gitu yang penting mahnya gitu yang penting itu jawaban dari saya. Oke. Nih Kak, Nanda Sang ada komen ya, kerja freelance atau tetap sama bagusnya, yang penting jangan sampai menjadi Idono Kairu Umio Shirazu, alias katak Hmm. dalam tempurung yang wawasannya sempit. BTW saya ini salah satu fansnya Mang Heru loh gitu. Terus dari Malik Sang juga ada pertanyaan. Ini mungkin pertanyaannya sama kayak saya, sama kayak beberapa orang di sini saya yakin ya. Ada rencana nggak tulisannya Kang Heru untuk dibukukan? Terus nanti dipasarkan buat salah satu pegangan buat interpreter pemula. Cina. Kalau ditanya ada rencana ya belum belum ada sih sebetulnya, tapi mungkin nantilah apa saya akan coba ya kumpulin dulu tulisan-tulisan saya gitu. Jadi pernah ada salah satu ini apa penerjemah senior gitu. Beliau buka kursusan bahasa Jepang tuh. Nawarin ke saya juga, nih kerangka tulisannya begini gitu. Coba bikin tulisan berdasarkan kerangka ini nanti kita bukukan kata gitu. Ya belum belum maju sih sampai sekarang gitu ya progresnya gitu. Tapi ada saya sempat kepikiran gitu ya nanti kita kumpulin lah gitu jadi satu apa satu bundle gitu kan kemudian dibilang dipasarkan juga mungkin enggak gitu ya paling saya PDF-in gitu ya kemudian saya inilah gitu ya saya bagiin lah bagaimana gitu ya rencananya gitu cuma ya entah itu kapan gitu ya kalau misalnya ada yang mau bantu saya gitu ya ya memang ngumpulin
apa konsepnya gitu atau idenya gitu. Malah kalau saya sih malah kepikiran bukan dalam bentuk tulisannya. Kalau ada ilustrator mungkin yang bisa bikin itu dalam bentuk komik mungkin akan lebih bagus lagi ya gitu. Seru tuh kayaknya. Ini kan Malik Sang Mm-mm. nih. Ayo atuh kita garap, lumayan nih prospektifnya katanya. Ya insya Allah lah. Oke. Hmm, oke, di Tasang juga sama pikirannya kayak Mang Heru untuk bikin versi komik gitu ya. Tuh, tuh kalau kalau ini ya Dita bisa jadi ilustratornya gitu, wah saya mau dengan senang hati lah, mangga. Saya kasih bahan mah berapa banyak juga ada gitu. Jadi dari Dedi Sang sepertinya kalau Kang Heru mah pasti tahun depan akan rilis buku kumpulan OPL-nya. Ya insya Oke. Allah lah gitu. Oke. Waduh, saya gitu. Heru Sang ini kan kayaknya kayak apa namanya fokus bener-bener fokus di interpreter ya. Atau cuman itu sepengetahuan saya aja ya, mungkin ada urusan lainnya juga. Cuman yang sepengetahuan saya, Herusang tuh sangat fokus di dunia interpreter gitu ya. Nggak kayak saya yang interpreter iya, jalanin bisnis itu iya, yang nggak ada hubungannya sama interpreter iya gitu kan. Itu apa sih yang bikin Herusang tetap fokus gitu di dunia interpreter ini? Karena karena saya tuh sebetulnya orang yang nggak bisa multitasking, pertama itu. Jadi saya tuh nggak bisa mengerjakan dua dua pekerjaan dalam satu waktu gitu ya. Jadi saya harus fokus gitu. Nah, jadi saya lebih memilih menjadi seorang spesialis daripada jadi generalis gitu. Untuk saat ini ya gitu. Dan kalau ditanya terus Esti berbisnis iya jadi interpreter ya salah dong. Enggak gitu. Patokannya bukan benar atau salah gitu ya. Ya tinggal kita milih mau condong kemana itu aja gitu. Nah, kenapa saya milih fokus gitu ya? Pertama gitu, saya memposisikan diri sebagai seorang kepala keluarga gitu ya, sebagai seorang ayah, seorang suami gitu yang harus fokus mencari nafkah gitu kan, mata pencaharian dan sebagainya gitu. Nah, kalau ditanya apakah saya berdagang? Iya, saya berdagang. Apa yang saya jual ini? Kemampuan saya menerjemahkan, kemampuan saya bicara itu yang saya jual gitu. Dan itu yang jadi bisnis saya gitu. Dan apakah saya ngerjain kerjaan lain? Ya, saya juga ngambil terjemahan dokumen juga gitu. Walaupun nggak sering gitu ya. Walaupun tidak tidak terlalu banyak gitu orderannya. Cuma ya alhamdulillah gitu selama ini gitu. Dengan adanya tambahan-tambahan itu gitu ya, ya saya bisa bisa memberikan rasa tenang ke istri saya gitu. Jadi nggak ada ceritanya gitu ya, aduh uang bulanan kurang gitu. Nggak gitu ya. Yang ada juga, aduh sisa banyak nih, mau kemana gitu kan. Karena itu yang jadi tujuan saya gitu. Jadi jangan sampai istri itu berkata begini, aduh nanti cari tambah lagi gimana ya gitu. Enggak gitu ya. Makanya saya selalu bilang sama istri saya gitu, udah kamu jangan jangan pusing gitu ya mikirin mikirin itu gitu. Biar saya aja yang pusing mikirin masalah duit gitu ya. Kita saling sinergi aja gitu. Kamu ngurusin rumah, saya kerja di luar. Ketika kita di rumah, ya kita kerja sama gitu. Nah, makanya itulah salah satunya tujuannya kenapa saya milih fokus gitu ya. Selain karena apa ya namanya belum ada yang ngajak bisnis juga kali ya. Terus ya apa ya udahlah gitu saya mah apa yang saya bisa jalani saat ini gitu. Itu yang saya nikmati gitu. Hmm, luar biasa sih. Kalau saya lebih karena nggak bisa diem di satu tempat ya. Tapi kalau mau ngerjakan kerjaan yang lain pun ya juga harus dengan komitmen ya, nggak bisa asal Hmm. mau ini deh, tapi kayaknya udah nggak cocok deh, nggak bisa juga gitu kan ya. Harus ada Ya, komitmennya juga gitu. Apa yang udah diucapkan di awal jangan sampai dijalankan setengah-setengah karena hasilnya pun nggak akan baik gitu. Oke, ya betul. apakah ada lagi yang mau ditanyakan ini dari berapa? 240.000 orang yang ada di sini? Ada yang mau bertanya ke Herusan? Kita mah sambil ngobrol aja ya gitu. Jangan Iya. sungkan-sungkan gitu. Atau yang mau ada curcol? Yaudah, asa aku kalau nggak ada yang mau nanya, aku mau gibah lagi.
Rusang ini pernah nggak nih mengalami kondisi di mana mungkin bekerja di suatu tempat yang mungkin di sana ada salah satu staf yang bisa bahasa Jepang secukupnya, tidak lebih, tapi kemeruh, sok tahu gitu. Dan akhirnya kadang-kadang kalau udah kepentok, yang dikambing hitamkan interpreternya. Kalau saya mah bukan bukan pernah atau enggak, sering. Dan itu ada bahkan secara pemahaman ya, pemahaman bahasa Jepang dia itu lebih tinggi dari saya gitu. Nah, ada juga saya ketemu klien tuh yang setengah matang gitu ya. Dia ngerti bahasa Jepang dikit, tapi seolah-olah bisa ngerti gitu apa yang diomongin gitu. Makanya pernah nih dia tuh ngomong nyamperin tuh bos ya gitu kan, nyamperin bos gitu kan. Terus ngomong sendiri bla 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 gitu. Saya mah diem aja di belakangnya gitu. Terus begitu begitu dia bingung gitu ya, dia langsung bantuin dong, saya nggak bisa ngomongnya gitu. Dari tadi dong, makanya jangan sok lu gitu. Udah tahu nggak bisa gitu, ngomong sendiri gitu. Dari tadi kan jam cepet gitu kan. Akhirnya saya marahin gitu. Ya, terus tapi gini, saya sependapat sama yang pernah disampaikan oleh Kang Jo gitu ya. Kadang-kadang fungsi kita itu diminta menemani orang-orang yang bisa bahasa Jepang itu sebetulnya karena pertama mereka nggak pede dengan kemampuan penyampaian mereka gitu. Jadi bukan mereka nggak ngerti apa yang diomongin sama orang Jepang, enggak. Tapi nggak pede nih, takut salah ngomongnya gitu. Terutama biasanya gitu ya, orang-orang yang bisa bahasa Jepang itu kan sebetulnya mereka mungkin belajarnya nggak sampai sedetil kita kan. Kalau kita kan belajar sampai ilmu keigo-nya gitu. Terus kita belajar bahasa Jepang bisnis juga gitu. Nah itu yang jadi kelemahannya orang-orang yang cuma bisa bahasa Jepang saja gitu. Nah disitulah fungsi kita jadi jembatan bahasa buat mereka gitu. Jadi kita bukan hanya memberikan rasa nyaman untuk mereka, tapi kita menolong menolong mereka juga gitu ya. Nah, tapi yang jadi masalah, kadang-kadang ada juga kondisi yang begini. Jadi kita udah coba nerjemahin, terus tiba-tiba diralat gitu ya. Bukan begitu gitu. Kalau boleh jujur ya gitu. Saya pengen ngebanting forklift kalau kayak begitu tuh seriusan gitu ya. Cuma masalahnya forklift itu kan berat ya gitu. Saya nggak kuat ngangkatnya gitu. Jadi ya akhirnya apa yang saya lakukan? Saya diam gitu. Dan ada sering kali saya ketemu kondisi begini. Dia yang bisa bahasa Jepang itu ngobrol sendiri sama orang Jepangnya gitu. Padahal dia nggak merhatiin di audiens yang lain itu nggak bisa bahasa Jepang gitu ya. Apa bentuk protes saya? Saya akan diam. Saya biarin aja dia ngomong bla 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 gitu. Jadi ketika ada yang nanya, Pak tadi dia ngomong apa? Silakan tanya aja sama beliau gitu. Kan tadi beliau yang ngobrol sendiri. Saya akan bilang begitu. Jadi bukan bukan saya nggak mau ngelainin, enggak gitu ya. Saya mah tahu diri daripada saya so tahu gitu kan nerobos gitu ya wewenang saya wewenang saya atau misalnya saya ngambil kerjaan orang gitu. Ya udah, biarkan aja beliau yang ngobrol sendiri gitu. Dan kalau itu buat saya ya gitu, buat saya pribadi. Kalau ada orang yang begitu, saya mah ngucapin syukur alhamdulillah dalam hati. Alhamdulillah beban kerja gua berkurang gitu. Terima kasih. Saya mau ngomong begitu beneran. Iya sih. Tapi kadang-kadang yang seperti itu tuh kadang mereka memang sengaja tidak mau diterjemahkan oleh interpreter karena mungkin ada yang mereka tutup-tutupin juga itu. Kalau udah begitu kondisinya biasanya saya cuma diem dan habis itu pas dia keluar pasti kan Jepangnya nanya sama saya, Esi-san, さっき彼の言ってることがわかる。俺全くわかんないけど、っていう。何を言いたいかわかんないけど。Orang yang gini, ya Allah, gue aja lagi ngeraba-raba dia tadi ngomong apaan. Karena kan kalau yang secukupnya itu kan kadang strukturnya juga nggak jelas gitu kan. Kadang juga sih suka Hmm. nangkep pesannya nih apa gitu. Dan saya cuman, Hmm. aduh, tahu nih, saya takut salah ngomong. Kayaknya sih begini, tapi saya nggak tahu. Tapi konfirmasiin aja lagi ke dia kalau butuh bantuan saya, silahkan gitu. Paling saya cuman bilangnya gitu doang. Ya. Dan memang salah satu yang membuat kita itu apa ya? Jadi kenapa saya memilih diam gitu ya, membiarkan orang yang seperti itu ngomong sendiri gitu. Pertama,
Kalau saya julid gitu ya, minimal dalam hati gitu. Apa sih lu gitu kan, ikut-ikutan aja sih lu ngambil kerjaan gua gitu. Saya capek gitu ya. Makanya jangan jangan saya mah suka nggak aneh gitu ya kalau beres nerjemahin meeting yang lama durasinya itu suka migrain gitu ya. Nah, sekarang kebayang nggak kalau kita udah capek seperti itu terus dalam hati ngedumel gitu ya, julid dalam hati gini. Ah, itu mah udah aja. Nambah beban pikiran aja gitu. Akhirnya jadi saya memilih ya udahlah kalau emang misalnya saya dianggap tidak kompeten, saya dianggap apa tidak bisa menyampaikan dengan baik, ya udah saya terima aja gitu. Toh toh saya ada di situ pun saya dibayar gitu ya. Apa saya sudah menjalankan tugas saya, ketika misalnya performa saya jelek, saya anggap ya udah saya akan perbaiki itu gitu. Yang penting saya melayani klien dengan baik tanpa ada rasa dendam gitu ya. Dan istilahnya ya itu bentuk kalau orang Jepang bilang tuh omotenashi gitu ya, kerama tamahan kita gitu. Itu kalau apa saya mungkin minta tipsnya dari Herusang untuk mengatasi emosi gitu ya. Kalau tadi Herusang kalau udah kelamaan migrain, kalau udah kelamaan saya emosi gitu. Jadinya nggak Jepangnya, nggak lokalnya tuh saya omelin. Udah lu mau nanya apa? Buruan. Apa inti pertanyaannya? Jangan ngejelimet, buruan. Jawabnya apa? Nggak usah muter-muter, buruan. Langsung gitu karena udah yang, kepala gue udah mau pecah nih, buruan gitu. Hmm, hmm. Paling ya solusinya dari saya eh, bukan solusi mungkin ya. Kita bisa bisa gini. Pertama, sadari dulu peranan kita itu di situ ya jembatan bahasa gitu ya, perantara budaya gitu. Jadi jangan jangan sampai kita melampaui garis wewenang itu gitu. Karena selain selain berbahaya gitu ya, kedua itu mengurangi kredibilitas kita sebagai interpreter nantinya gitu. Itu jadi kita nggak dipercaya gitu. Nah, kedua buat saya sih saya dari awal udah berpikir begini. Interpreter aja kan udah capek ya gitu. Terus saya harus ngurusin hal-hal seperti itu. Ah, apa-apaan gitu ya. Jadi akhirnya saya mau udah gini aja. Oke, Anda mau bilang apa? Ya, saya terjemahkan. Anda mau bilang apa? Ya, saya terjemahkan. Anda mau ngomong begini? Ya, saya bantu komunikasinya gitu. Udah sebatas itu aja gitu. Jadi saya berdamai dulu gitu ya dengan keadaan, dengan diri saya sendiri dulu gitu. Dan kalau ditanya apakah saya pernah emosi, sering. Malah apa? Ada teman-teman saya ngomong gini ya gitu. Lu kadang-kadang suka ikutan marah-marah juga ya gitu kan. Bukan ikutan marah-marah gitu kan. Ya lu juga kalau misalnya ngomong juga nggak jelas gitu kan. Ini arahnya kemana gitu. Itu kan menambah jam kerja gua gitu kan. Tolonglah gitu, minimal sampaikan dengan jelas gitu. Akhirnya dia jadi balik curhat gitu. Ya gimana ya, gue juga ngomong gitu juga karena gue disuruh sama manajer gue gitu. Gue nggak bisa ngomongin semuanya di situ gitu. Nah, denger gitu, akhirnya saya gini, ya udahlah, oke. Nah, dari serangkaian pengalaman itulah terbentuklah gitu ya pemikiran, oh iya, inilah kenapa saya harus netral gitu. Karena kenetralan inilah yang membuat mental saya gitu ya, itu tetap sehat gitu. Itulah yang membuat hati saya jadi nggak kotor gitu ya, minimal minimal gitu kan. Akhirnya apa, kalau udah gitu saya biasanya suka minta izin ke orang Jepangnya, misalnya mohon maaf saya mau ke toilet sebentar gitu. Di situ saya cooling down dulu mungkin semenit lah gitu atau semenit atau 2 menit gitu kan, habis itu balik lagi gitu. Nah, sekarang kalau misalnya ditanya Esti kok emosian begitu, jangan aneh, cewek itu berpikirnya bukan pakai logika tapi pakai perasaan gitu. Ya kan kalau ngomong muter-muter tuh kayak yang, Pak, tadi dulu, Bapak intinya mau ngomong apa? Sekarang Bapak intinya mau apa? Apa yang mau Bapak sampaikan, apa yang nggak mau Bapak sampaikan? Oke, itu oke ya. Saya terjemahin ya, udah ya. Itu doang kan, nggak ada lagi kan bisa langsung gitu. Langsung saya ambil alih semuanya Ya. karena udah kayak, aduh udah pusing banget ini ngomong muter-muter. Yang Jepangnya juga kan, ketika saya Hmm. terjemahkan itu kan mereka juga kayak yang, apa intinya apa yang mau disampaikan apa? Saya juga yang dengarnya juga, iya ya, nih orang kok nggak ada intinya gitu. Begitu juga sebaliknya kalau Jepangnya kayak nanya gini terus
Udah saya Hmm. terjemahin, soalnya makin kebingungan karena puter-puter, terus kalau bilang mereka bingung, udah langsung aja. Intinya lo mau nanya apa sih sebenarnya apa? Kakunin stenoga nan desu ka? Gitu. Baru yang, oreka itai kata noga, koyu koto nan desu gitu loh. Baru yang dari tadi, ya Allah. Cuma ya akhirnya saya pribadi sih lebih lebih memilih apa ya, bukan bersabar ya. Namanya sabar mana itu mah udah jadi makanan sehari-hari lah buat saya gitu. Cuma saya lebih memilih gini. Pertama, ini konteksnya kalau kita bekerja di perusahaannya gitu. Saya belum ngomongin freelancer. Kalau kita ribut sama rekan kerja, kita nggak akan bisa bekerja dengan suasana hati yang nyaman. Kalau kita ribut sama atasan, karir kita di perusahaan itu tamat. Kalau kita ribut sama bawahan atau sama orang yang lebih junior dari kita, kalau ada apa-apa, kita nggak ada yang bantuin gitu. Makanya saya lebih milih, kalau sekiranya saya nggak perlu meluapkan emosi, saya akan memilih untuk menetralkan itu gitu. Makanya salah satu kemampuan yang harus dikuasai oleh interpreter itu bukan cuma kemampuan bahasa asing, bahasa ibu, dan interpreting, tapi manajemen stres gitu. Banyak interpreter yang mungkin mereka berpikir asal gue bisa nerjemahin udah aja cukup. Nggak cukup itu. Seorang interpreter itu harus bisa manajemen emosi dan manajemen stres gitu ya. Dan emosi itu bukan cuma marah-marah. Senang itu emosi, sedih itu emosi gitu ya. Bahagia, gembira itu emosi semua. Kecewa itu emosi. Kebayang nggak? Saya pernah lagi nerjemahin meeting. Tiba-tiba telepon berdering. Istri saya ngabarin, aku pendarahan katanya gitu. Lagi hamil anak kedua waktu itu. Coba gimana caranya gitu ya itu mempertahankan apa pikiran saya biar tetap tenang gitu ya, biar tetap nerjemahin dengan baik gitu. Sedangkan saya hati itu kalau aduh, mana rumah jauh lagi gitu kan. Terus bilangnya ada penarahan gitu, gimana ini gitu kan. Terus pernah lagi nerjemahin dapat kabar ada saudara yang meninggal gitu kan. Mertua saya meninggal gitu. Itu kan menantang banget gitu nak. Kebayang kalau misalnya kita nggak punya kemampuan manajemen emosi sama stres yang baik gitu, buyar itu semua. Makanya di sinilah apa ya, dan itu saya percaya itu bukan kemampuan yang bisa kita dapatkan dalam semalam gitu. Nah, saya baru bisa begitu karena sudah melewati masa 12 tahun gitu. Jadi kalau misalnya anggaplah Esti atau teman-teman yang lain masih belum bisa menguasai itu gitu ya, jangan heran gitu. Masih proses gitu ya. Memang masih proses gitu dan harus dinikmati prosesnya begitu. Jadi jangan berkecil hati gini, wah kok berarti saya payah ya gitu. Enggak gitu. Paling yang harus dikendalikan ya mungkin iyalah kalau sekarang tensinya naik gitu ya, ya turunin dulu dikit-dikit gitu. Itu sih yang susah ya. Apalagi Eke nggak mau ngalah orangnya. Kelihatan sih. Iya. Mereka lo begini, Mama tadi penerjemahannya betul nggak sih? Kok ini saya disalahin? Bapak yang nangkapnya salah. Coba saya lihat catatan Bapak tuh kan. Bapak nggak dengerin saya kan pas terjemahin tadi. Bapak yang salah. Saya emang nggak pernah salah. Saya emang selalu benar. Kalau saya salah, lihat pasal 1. Oh iya, sama nah sebagai tambahan juga gitu. Nah, ini buat teman-teman freelancer gitu ya. Mungkin kita bisa berpikir gitu ya, oh, saya orangnya kuat gitu. Saya orangnya punya langganan apa klien banyak gitu. Tapi kalau tadi mungkin saya ngomong ribut dengan atasan, dengan rekan apa dengan rekan kerja atau sama bawahan atau sama yang orang yang lebih junior gitu. Nah, kalau freelancer, kalau Anda ribut sama klien, artinya Anda sedang menutup pintu rezeki Anda sendiri gitu. Nggak akan dipakai lagi seriusan. Mau kita sejago apapun gitu ya, mau kita sebagus apapun dalam menerjemahkan, kalau udah ribut sama klien, itu sama aja kita melukai customer gitu. Jadi, udahlah, seaneh apapun kelakuan klien-klien kita gitu ya, tetaplah bernapas gitu.
Tetap ditelan kalau Tahan, freelancer. tahan gitu ya. Sekian dan terima gaji. Itu aja udah gitu. Iya. Makanya saya sekarang lebih menikmati sebagai in-house ya. Kalau freelance kan kayak asem bener udahlah nggak bisa ngapa-ngapain nih. Asem bener pun cuma gitu doang ngedumel dalam hati. Hmm. Nah, itu bisa Iya. diaplikasikan sebetulnya buat in-house juga gitu. Kalau in-house kan kayak ya itu tadi ya kalau in-house yang Heru Sang tadi bilang ya susah untuk menjaga kenetralan itu. Hmm. Oke. Ini udah 17.21. Ya, sebelum kita tutup mungkin apa ya kita singgung sedikit lah soal Kijang lah. Kan Boleh, acara boleh, ini boleh. acara sana Kijang. Kang Heru tuh udah berapa lama sih di Kijang? Dari awal ya? Enggak, saya mah sebetulnya termasuk orang yang baru-baru lah gitu. Dibilang udah lama juga enggak sih, berapa ya? Dari 2017 gitu ya. Uh, Dari 2017 apa 2018 gitu. Saya mah ingat aja tiba-tiba diajak diculik sama Kang Jo gitu ya, disuruh jadi apa? Jadi pengurus gitu kan. Ya saya mah ayo-ayo aja gitu. Kan itu ya yang membuat kita dipertemukan dalam berbagai pekerjaan acara gitu ya. Tuh, dari awal katanya. Iya. Itu kalau menurut Kang Heru sendiri gimana sih apa Kijang ini dari kenapa tertarik terus kemudian keberadaannya di apa hati Kang Heru sendiri itu seperti apa dan harapannya untuk kedepannya gimana? Kalau boleh jujur ya, komunitas interpreter Jepang atau Kijang ini buat saya itu bukan sebuah komunitas biasa gitu. Di situ saya menemukan banyak relasi gitu ya, teman-teman apa teman-teman sesama interpreter gitu. Kemudian saya banyak ketemu banyak orang juga gitu yang ngasih ilmu buat saya gitu. Kemudian ngasih job juga gitu kan, ngasih apa ya eh, ya wawasan-wawasan baru gitu. Jadi buat saya mah istimewa lah gitu ya komunitas ini gitu. Dan saya melihat juga komunitas ini tuh bukan cuman sekadar tempat ngumpul-ngumpul doang seperti kata-kata orang-orang gitu. Apa sih itu mah tempat nongkrong-nongkrong gak jelas. Enggak gitu ya. Kita memberikan pelatihan-pelatihan dasar gitu ya buat buat mereka yang mau kenal apa sih dunia persilatan interpreter gitu. Kita kasih ilmu-ilmu yang sifatnya walaupun itu dasar gitu ya, tapi minimal bisa jadi eh, apa bekal gitu ya. Dan yang paling penting nih, kita nyediain wadah ya yang suka curcol-curcol gitu ya, yang mau ketemu teman-teman sependeritaan gitu ya atau seperjuangan, kita kumpulkan dalam satu wadah gitu. Yang tentunya positif gitu ya. Jadi buat saya mah Kijang itu adalah keluarga kedua saya gitu ya. Kalau untuk harapan kedepannya gimana, Kang? Kalau harapan saya sih ya mudah-mudahan Kijang tetap solid gitu ya dan bukan cuman apa ya bukan sekadar memfasilitasi saja gitu tapi ya minimal kita bukan cuma lu lagi yang kita jangkau gitu ya minimal kita bisa bersinergi mungkin dengan komunitas interpreter yang lain atau bahkan kalau lebih lembaga yang udah resmi kayak HPI misalnya gitu Himpunan Penerjemah Indonesia gitu kan kita bisa bersinergi mungkin membentuk acara-acara yang lebih bermanfaat dan mudah-mudahan kebermanfaatannya jadi lebih lebih bisa dirasakan gitu ya bukan bukan cuma interpreter bahasa Jepang saja tapi interpreter semua bahasa gitu. Kadang-kadang kita suka sebagai in-house mendadak disuruh jadi Inggris interpreter ya, Kang ya. Ya, Oke, kalau begitu uh, kata-kata penutup terakhir deh, closing statement dari Kang Heru. Kang Heru, ini saya yang nge-freeze apa Kang Heru yang nge-freeze? Bang Heru yang nge-freeze. Oh, Bang Heru yang nge-freeze. Oh, dia yang masuk lagi. Maaf ya, ada kendala teknik sepertinya di tempatnya Kang Heru ya. Halo Kang Heru.
Aduh, mohon maaf nih, kelempar nih. Oh, oke. Coba saya. Oke, tadi saya minta closing statement dari Kang Heru. Oke, closing statement dari saya gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke judul OPL ini gitu ya. Kishiwa Toshunite Shisezu gitu ya. Kesatria itu tidak akan mati dengan tangan kosong. Jadi kalau misalnya rekan-rekan yang berminat gitu ya atau tertarik dengan bidang penerjemahan gitu ya, jangan takut gitu. Jangan ragu gitu ya. Kalau mau terjun, terjun sekalian. Tapi kalau misalnya saya nggak cocok ini mah ya udah tinggalkan gitu. Jangan dipaksakan gitu ya. Karena memang saya akan bilang ini adalah profesi untuk orang-orang terpilih gitu. Orang-orang yang mau menurunkan egonya, yang mau bekerja sama, yang mau membantu orang dengan penuh rasa ikhlas gitu ya, dengan penuh jiwa melayani gitu, memanfaatkan kemampuan komunikasinya gitu. Dan ketika kita bicara melayani itu bukan merendahkan posisi kita, tidak gitu ya, bukan merendahkan kedudukan kita. Justru dengan kita punya jiwa melayani yang tinggi itulah derajat kita jadi naik gitu ya. Kalau duit mah udah jelas lah gitu ya. Itu mah nggak usah ditanya gitu. Jadi jangan takut gitu ya. Yuk kita sama-sama belajar gitu. Siapa tahu saya atau Esti gitu atau teman-teman yang hadir di sini bisa ketemu di satu proyek yang sama gitu. Saya bisa belajar dari teman-teman nanti gitu ya. Saya curi ilmunya gitu ya. Biar saya tambah hebat. Gitu. Oke. Dan jangan pernah takut mencoba gitu ya. Karena gagal mencoba itu menurut saya lebih buruk daripada gagal setelah mencoba gitu. Jadi masih lebih terhormat gagal setelah mencoba. Baik, itu saja dari saya. Semoga tidak puas. Oke, terima kasih Mang Heru untuk closing statement-nya. Ya gitu ya, jadi sebagai interpreter juga memang harus terus belajar dan mengolah emosi juga ya. Itu mungkin yang PR buat saya khususnya ya untuk kedepannya dan juga bisa merendahkan diri, menyerap ilmu sebanyak-banyaknya karena sebenarnya dari interpreter ini saya juga bukan hanya belajar bahasa tapi hal-hal yang selama ini tidak pernah tersentuh oleh saya gitu kalau saya tidak menjadi interpreter gitu sebenarnya. Oke. Sekian saja untuk acara LDD kali ini. Acara Kijang minggu depan masih akan ada lagi yaitu FBJ atau Forum Belajar Interpreter Jepang. Temanya apa nanti akan ada pengumuman seperti biasa di sosmednya Kijang. Jadi nantikan saja acara dari Kijang dan terima kasih kepada semua peserta yang baik join langsung di Zoom kali ini ataupun yang mendengarkan lewat live streaming YouTube. Saya Esti, host kali ini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.